Bismillahirrahmanirrahim. Masih di daras awal tentang lughah, lughah, tema bahasa di daras awal ini. Artinya poin yang ingin saya sampaikan tentang bahasa adalah bagaimana kita benar-benar bisa memahami teks berbahasa Arab yang tertuang, termaktub secara tanpa harokat, secara tanpa syakal. Bahasa kita disebut Arab gundul. Yang minimalnya kita harus bisa, apalagi kita sudah berani untuk praktik membaca kitab, minimalnya kita sudah bisa menguasai seluruh kosakata yang ada yang disebutkan dalam teks dalam hal identifikasi kosakata tersebut antara sebagai isim, sebagai fi'il, atau sebagai harf. Jadi ketika kita sudah berani terjun untuk mengkaji tulisan Arab gundul, kalaupun memang belum bisa identifikasi tidak masalah, artinya sudah ada keberanian, ya, maka kita betul-betul harus bisa menguasai seluruh kosakata yang ada. Bahwasanya kata per kata yang disebutkan ini masuk bagian jenis kalimat apa. Apakah memang ini jenisnya ism, ataukah sebagai fi'il, atau memang berjenis harf. Jadi kita tidak buta lagi tentang kosakata bahasa Arab dalam hal jenis kalimat. Karena memang hanya ada 3 jenis, yaitu isim, fi'il, dan harf. Kemudian poin yang kedua, senantiasa saya wasiatkan kepada para pengkaji kitab-kitab literatur, ya, para ulama yang tentunya berteks Arab gundul, untuk senantiasa bersahabat dengan kamus. Pentingnya kamus, entah itu kamus terjemah dari Arab ke Indonesia atau kamus dari Arab ke Arab. Artinya memahami suatu kosakata bahasa Arab dengan memahaminya dengan bahasa Arab juga. Seperti misalkan kamus Al-Mu'jam Al-Wasit yang paling mendasar, ya. Atau kalau kamus online tuh ada kamus Al-Ma'ani dari Arab ke Arab. Atau kalau memang belum mampu untuk menggunakan kamus Arab Indonesia seperti paling mendasar, paling mudah, yaitu Mahmud Yunus atau Al-Munawwir. Ya. Jadi ini sedikit tema, ya. Tentunya hanya sekedar menyampaikan pesan dalam kesempatan sesi tema lughah ini di daras awal, yaitu kuasailah kosakata yang ada. Sampai nanti kita melanjutkan kajian kita dalam diktat baca kitab ini, kita harus bisa betul-betul menguasai setiap kosakata yang disebutkan di dalam teks matan. Syukur-syukur kita bisa memahami apa yang tertuang dalam tadribat. Betul-betul kita menguasai minimalnya setiap kata per kata itu, kita bisa mengidentifikasi apakah sebagai isim, apakah sebagai fi'il, apakah sebagai harf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsil awal, bersama dars awal. Matan yang ada di dalam dars awal, diktat kita baca kitab, adalah tentang risalah pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengawali kitab beliau, matan beliau, kitab beliau Al-Usulul Thalathah. Kata Al-Imam, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau meneladani Al-Quran, sebagaimana para ulama juga meneladani Al-Quran ketika mengawali tulisan tulisan beliau, para ulama, dengan ucapan basmalah. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allum. Ta'allumu, bahwasanya wajib atas kita belajar. Wajib belajar atas kita. Arba'i masaila, 4 masalah. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu tentang ilmu. Ilmu yang dimaksud wahwa ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami, dan ilmu mengenal agama Islam. Bil adillati, dengan apa? Dengan berlandaskan dalil-dalil, bukan berlandaskan dongeng, mimpi, khayalan, dan yang lainnya. Tapi harus berlandaskan dalil.
Ats-tsaniyatu, masalah yang kedua adalah al-'amalu bih, mengamalkan ilmu. Apa yang sudah kita ilmui maka kita amalkan. Yang ketiga, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih, menyeru, mengajak, berdakwah kepada ilmu. Ya, berdakwah, tugas yang agung, ya, pekerjaan, tugas yang besar yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, dan seyogyanya kita bisa meneladani para nabi dan rasul untuk berlomba dalam berdakwah, tentunya sesuai kemampuan dan kapasitas, kadar kemampuan dan kapasitas yang ada pada diri kita masing-masing. Rabi'atu, yang keempat adalah sabru 'alal adzafi, bersabar terhadap gangguan yang didapati dalam berdakwah. Ketika al-imam membawakan permasalahan ini, atau wajibnya menyebutkan permasalahan ini, wajibnya kita mempelajari 4 masalah ini. Al-imam tidak lupa untuk menyebutkan dalil. Di mana dalil tentang wajibnya kita mempelajari 4 masalah yang telah disebutkan oleh al-imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr", demi masa, "innal insana lafi khusr", sungguh manusia dalam kerugian. Betul-betul dalam kerugian. Lafi, Allah katakan lafi. Lam yang betul-betul menguatkan, menekankan, benar-benar dalam kerugian. Dan di sini al-insan, al yang ada pada lafaz al-insan itu memberikan faedah keumuman, berarti seluruh manusia. Kecuali, ya, kecuali siapa? Kecuali, ya, artinya Allah menyebutkan yang tidak jatuh dalam kerugian itu siapa saja. Ya, itulah mereka yang Allah sebutkan dalam ayat ketiga. Mereka yang mengumpulkan, terdapat pada diri mereka 4 sifat. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya. Dan iman itu dengan ilmu. Wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan mereka yang saling berwasiat menetapi kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan mereka juga yang senantiasa berwasiat menetapi kesabaran. Kumpulkanlah 4 sifat ini, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ketiga surah Al-'Asr, pada diri kita masing-masing. Semoga kita bisa masuk dalam bagian manusia yang tidak jatuh dalam kerugian. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan", kalau Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqihi, atas makhluknya, illa hadhihi surata, melainkan surat ini, yaitu surah Al-'Asr, lakafathum, niscaya surah Al-'Asr sudah mencukupi bagi mereka. Maksud daripada perkataan Imam Syafi'i lakafathum adalah itu bahwasannya surah Al-'Asr ini mencukupi bagi makhluk dalam hal motivasi untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah, dalam hal keimanan, beramal saleh, menetapi kebenaran, dan menetapi kesabaran. Ya, itu maksud daripada perkataan beliau lakafathum. Artinya, bukan berarti ketika kita mengetahui perkataan ini, kita hanya mempelajari, mengkaji tafsir surah Al-'Asr saja dan melupakan surah-surah yang lain daripada yang disebutkan di dalam, yang Allah sebutkan, yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ya, karena bagaimana seseorang memahami ilmu waris tanpa melihat penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tentang waris? Bagaimana seseorang memahami tata cara salat tanpa melihat kepada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau tentang tata cara salat? Ya. Maka memahami perkataan Imam Syafi'i ini harus dengan penjelasan para ulama. Ya. Waqala al-Bukhari, kemudian al-Imam menyebutkan perkataan Imam Bukhari rahimahullahu taala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat, sebelum berucap dan beramal. Di sini Imam juga menyebutkan, membawakan dalil, fa'lam, Allah katakan dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah, tahuilah, ilmui bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah
kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika. Dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Al-Imam Al-Bukhari memulai perkataannya dengan menyebutkan ilmu dahulu sebelum berkata dan berucap. Di sini menunjukkan bahwasannya ilmu memiliki kedudukan yang agung, sehingga seyogyanya kaum muslimin untuk sibuk diri dalam menuntut ilmu. Inilah pesan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melalui risalah pertama beliau, mengawali kitab beliau Al-Usulul Thalathah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.